Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Biarlah hati kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kita memuji menyembah Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, mari kita datang pada Tuhan sebab Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam ini. Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami, Engkau membawa kami Tuhan untuk datang ke hadapan hadirat-Mu, belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau segala-galanya di hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan kami terima. Karena itu Tuhan, kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, angkat suara memujimu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu, angkat suara memujimu. Engkau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu, angkat tangan, ku angkat suara memujimu. Engkau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Angkat tanganku menyembahmu, sembah. Ku angkat suara memujimu. Engkau segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati. Kau segalanya di hidupku. Kami datang menyembah. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Oh, sembah Dia. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam hari. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, Engkau segalanya Tuhan di hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang menyembah. Segalanya di dalam hidup kami.
Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian dari kami. Kaulah Segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi, Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang ya Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran, biar itu menjadi bagian hidup kami. Itu bagianku. Kami mau pandang Engkau ya Yesus, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari datang Bapa, mari sembah Dia, sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk disembah ya Tuhan. Oh, ya
berharap kepada Tuhan saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara di hidup kita. Apapun yang terjadi hari ini, katakan Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Tidak ada satupun keadaan yang dapat membuat iman kami lemah. Sebaliknya kami mau terus memandang kepada Tuhan dan berkata, Engkau segalanya di hidup kami Bapa. Hanya Engkau yang kami pandang di dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah, Yesus selamanya, selamanya ku sanjung, ku sanjung namamu ya Tuhan. Selamanya tekad, selamanya tekadku senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya, selamanya. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu ya Tuhan. Ku sanjung namamu, selamanya tekadku, senangkan Engkau selamanya, selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, selamanya. Kami mau memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Ku puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya, selamanya. Kami mau sanjung namamu, ku sanjung namamu, selamanya tekadku, selamanya tekadku, senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya.
terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala perkenanan-Mu dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan kami semua percaya bahwa Engkau Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu Bapa, perlengkapi kami dengan firman Tuhan agar kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan baca kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Iya, shalom, selamat sore Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya mau bersaksi tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami dan mujizatnya atas cucu saya. Beberapa waktu yang lalu cucu saya Devandra bangun tidur sehat-sehat aja, tapi kira-kira jam 7 pagi dia lemas dan saya pegang badannya terasa panas. Saya tawarin sarapan tapi dia tidak mau. Akhirnya saya paksa dia makan dan dia hanya makan beberapa suap saja. Habis itu dia sudah tidak mau lagi makan. Dia tidur dan semakin siang semakin panas badannya. Lalu saya mengambil bawang merah, saya campur dengan minyak kayu putih dan saya urutkan ke seluruh tubuhnya. Tapi sebelum saya urut saya berdoa, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus ya dia sembuh. Lalu dia tertidur kira-kira jam 11-an, saya tes panasnya jadi 38 derajat. Saya berdoa lagi seperti yang diajarkan ibu, saya bilang kalau penyakit ini datang karena dosa kami, ampuni kami Tuhan. Tapi karena kuasa kegelapan perbuatan iblis atau setan saya patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak. Dan jam 1 saya cek lagi, dia malah semakin tinggi panasnya, naik menjadi 39,2. Namun saya tidak panik Bu, saya tetap tenang karena saya hanya berdua di rumah. Mamanya juga kerja dan kakeknya di kebun. Karena kami ini petani. Lalu saya berdoa lagi, doa yang sama. Jam 3 sore dia sudah bangun, saya ajak dia makan. Dia mau tapi lebih sedikit lagi daripada yang pagi. Lalu dalam pikiran saya timbul, saya mau memberi dia madu dicampur dengan jeruk lemon. Sebelum saya beri minum madu campur jeruk lemon, saya berdoa lagi. Dengan doa yang sama, saya mengatakan bahwa Tuhan, saya percaya kuasa-Mu yang menyembuhkan. Bukan madu dan lemon ini yang menyembuhkan cucu saya, tapi kuasa darah Yesus melalui sarana madu dan lemon ini. Lalu saya beri dia minum madu dan lemon dan saya puji Tuhan, habis dia minum, panasnya berangsur-angsur turun sampai pagi dia tidak panas lagi. Nah, cucu saya disembuhkan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa bagi kami, dan kami berterima kasih juga kepada Ibu Debbie Basjir yang selalu memberikan kekuatan lewat khotbah-khotbah Ibu. Semoga Ibu semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa bersama keluarga dan juga seluruh tim yang ada. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Oh iya, ibu saya ini Oma Ferdiana dari Samarinda. Shalom Oma ya. Saya juga jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya mengikuti khotbah-khotbah Ibu dari tahun 2019 ya. Tapi saya baru rutin mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur tuh tahun 2022 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil ya. Cucu yang sakit panas Tuhan sembuhkan. Oma tidak panik tapi Oma berdoa. Iya, seringkali ya kepanikan itulah yang
membuat kita semakin kacau. Tapi kalau kita menjadi tenang, percaya, berdoa, maka kita akan melihat mujizat. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan Tuhan, perfirman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Ulangan pasal yang ketiga. Ya, kemarin kita sudah membaca Musa tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Padahal Musa sudah berdoa saudara, ya dia berkata kemarin kita sudah baca, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Dan naiklah ke gunung. Kita tahu bersama Musa hanya diperkenankan melihat negeri yang indah, tanah perjanjian di depan, dan Tuhan tidak izinkan dia masuk. Musa sudah memohon kepada Tuhan agar dia diperbolehkan masuk, tapi Tuhan bilang cukup, jangan lagi bicarakan perkara ini denganku. Kemarin kita sudah belajar seringkali dalam mengikut Tuhan doa-doa kita tidak dijawab. Ya, permohonan kita tidak dijawab, tapi tetaplah percaya, tetaplah berserah. Sebab apa yang Tuhan buat itu indah ya saudara, jangan pernah menyerah. Yang terpenting adalah kita mendapatkan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Ya, sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita tidak melihat janji-janji dan jawaban-jawaban doa atas hidup kita, pergumulan kita, tapi percayalah Tuhan ya membawa kita dalam hidup yang kekekalan. Iya, kita melanjutkan hari ini Ulangan pasal yang keempat, judul perikopnya Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Yang luar biasa di sini saya melihat saudara, sekalipun Musa ditolak tidak masuk tanah perjanjian, dia tidak kepahitan sama Tuhan, dia nggak kecewa sama Tuhan. Sekarang itu kan banyak orang Kristen tuh kecewa sama Tuhan, marah ketika tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Saudara bisa bayangkan perjalanan yang Musa tempuh itu 40 tahun membawa bangsa itu keluar. Siapa sih yang nggak ingin melihat yang terakhir? Ya, tanah perjanjian, sebelum dia mati dia bisa meminta Tuhan, ya aku mau sebelum aku mati kali ini saja. Tapi Tuhan bilang no, tidak. Ya, tapi yang luar biasa dari Musa, dia tidak kepahitan, dia tidak berkata kepada bangsa itu ya sudah murtad saja, Tuhan itu jahat, Tuhan itu gini. No saudara, Musa tidak melakukan itu. Kita melihat Ulangan pasal yang keempat, Musa menasihati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah, ya, malah dia mengajarkan agar bangsa itu tetap setia dan pelihara hukum-hukum Allah. Pasal yang keempat ayat yang pertama, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Musa menyuruh bangsa itu untuk tetap setia. Perhatikan firman Tuhan, kata Musa. Dengarlah segala ketetapan dan peraturan yang sudah aku ajarkan kepadamu. Musa berkata ya, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, bahkan dia berkata janganlah kamu menambahi atau mengurangi ya dari apa yang sudah tertulis ya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Musa bilang jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, pokoknya dengar baik-baik apa yang difirmankan Tuhan. Dan Musa berkata kalau kamu menuruti maka kamu akan melihat negeri itu. Saudara, apakah maksudnya dikatakan jangan menambahi atau mengurangi perintah Allah? Peraturan-peraturan ini adalah firman Tuhan. Dan peraturan-peraturan tersebut itu sudah sempurna. Bagaimana mungkin seorang manusia dengan hikmat dan pengetahuan yang terbatas bisa ya menyunting atau mengedit peraturan-peraturan Tuhan yang sempurna itu. Menambahi peraturan itu akan menjadikannya beban, mengurangi peraturan itu akan menjadikannya tidak lengkap. Jadi peraturan dan firman Tuhan itu harus tetap tidak berubah. Ya, jadi kalau kita itu setia kepada firman Tuhan, jangan menambahi, jangan mengurangi. Kalau ada orang yang mau menambahi atau mengurangi itu dia sama
menyamakan dirinya dengan Allah itu adalah sebuah kesombongan dan Tuhan akan murka. Ya, para pemimpin agama pada zaman Kristus juga harus sungguh-sungguh berhati-hati. Ya, jangan menambahi atau mengurangi. Seringkali demi kepentingan manusia, dia menambahi firman bahkan mengurangi firman. Tapi kita tidak boleh. Apa yang ada tertulis yaitu yang dilakukan, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, saudara ya. Ayat yang ketiga dikatakan, matamu sendiri telah melihat apa yang telah diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang-orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan orang yang mengikuti Baal Peor sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Yang ikut Baal Peor semua sudah mati dimusnahkan, tetapi kamu yang mengikuti Tuhan masih hidup sampai hari ini. Ya, ingatlah aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan ini, akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara, salah satunya kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sumber kebijaksanaan. Firman Tuhan itu sumber akal budi. Dari mana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan bijaksana? Ketika orang itu mengikuti firman, ketika orang itu hidup menurut firman, maka dia akan menjadi orang bijaksana. Sebab firman Tuhan itu adalah hikmat Allah dikatakan. Ya, firman Tuhan itu adalah hikmat Allah sendiri. Jadi kalau kita hidup melakukan firman, maka Musa berkata, bangsa-bangsa lain akan mengenal engkau dan akan berkata, sungguh mereka ini adalah bangsa yang bijaksana. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan adalah hikmat Allah. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, itu artinya kita hidup dipimpin oleh hikmat Allah. Pasti hidup kita luar biasa. Pasti hidup kita bijaksana. Saudara tidak usah mencari ilmu yang lain. Coba saudara praktekkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, baca, renungkan, lakukan. Saya yakin dan saya jamin hidup kita pasti akan menjadi hidup yang bijaksana. Dalam hidup ini kita memerlukan ya kebijaksanaan dan akal budi, dan firman Tuhanlah sumber hikmat ya. Sumber kebijaksanaan. Orang akan terheran-heran melihat hidup kita kalau kita itu berpegang pada firman. Dan Musa juga berkata, ya sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah sedemikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan Musa berkata, tentu ya ketika engkau dengan setia melakukan firman itu, maka kebijaksanaanmu, akal budimu itu di depan bangsa-bangsa. Ya pada waktu mereka mendengar ya tentang firman Tuhan yang ada padamu itu, mereka akan berkata, wow, sungguh bangsa ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara, kalau engkau itu pengen menjalani hidup dengan akal budi, dengan bijaksana, engkau tidak banyak kesalahan, engkau berhikmat, dipimpin, lakukanlah firman. Taatlah pada perintah Tuhan, taatlah pada hukum-hukum Tuhan, taatlah pada peraturan-peraturan Tuhan. Karena hidupmu akan menjadi hidup yang penuh dengan bijaksana dan orang semua akan melihat, wow, sungguh hidupnya luar biasa. Ayat 8, dan bangsa besar manakah yang akan mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ya, Musa berkata di sana saudara ya, hati-hati. Ya, apakah hukum yang Allah berikan kepada orang Israel itu tetap berlaku untuk orang Kristen pada masa kini? Ya, hukum Allah dirancang untuk menuntun semua manusia. Semua gaya hidup mulai dari zaman yang dulu sampai sekarang itu semua. Ya, jadi saudara kita melihat luar biasanya Alkitab ini.
Ditulis saudara, sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini masih relevan. Bicara tentang hawa nafsu, kedagingan, ya nafsu jahat, itu semua saudara sudah ada ditulis. Jadi Alkitab ini benar-benar firman Tuhan murni dan luar biasa, ditulis ribuan tahun yang lalu tapi masih relevan sampai hari ini. Jadi jangan kita berpikir itu kan hanya untuk bangsa Israel. Ya semua firman Tuhan itu berlaku ya bagi bangsa Israel dan juga bagi kita sampai hari ini. Hukum Allah itu dirancang untuk menuntun semua manusia kepada gaya hidup yang dikenan oleh Tuhan ya. Kita ini dituntun oleh firman Tuhan supaya kita memiliki gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang menurut standarnya Tuhan ketika kita ini hidup berpatokan pada firman dan hidup sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Ya tujuan dari hukum itu adalah untuk menunjukkan dosa ya atau kemungkinan dosa dan memperlihatkan cara yang benar untuk mengatasi dosa tersebut. 10 perintah Allah yang merupakan inti dari hukum Allah berlaku saat ini sebagaimana berlaku 3000 tahun yang lampau karena perintah itu menunjukkan ya gaya hidup yang disahkan oleh Allah sendiri. Perintah itu merupakan pernyataan yang sempurna mengenai siapa Allah dan bagaimana cara hidup yang ia kehendaki bagi seluruh manusia. Jadi firman Tuhan itu murni. Alkitab ini adalah firman Tuhan, relevan sampai hari ini saudara. Ya, jadi biarlah kita ini mau dituntun oleh firman Tuhan, semakin hari hidup kita semakin bijaksana. Kenapa? Karena dari mana orang bisa melihat kebijaksanaan hidup kita? Ya hanya ketika kita hidup berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Hanya ketika kita hidup berdasarkan hukum-hukum Tuhan dan peraturan Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini ya Tuhan menyuruh bangsa itu untuk mereka berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan dan tidak melupakan. Musa berkata, jangan engkau lupakan ya, tetapi waspada dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi saudara, ya diperingatkan untuk bangsa Israel memperingatkan kepada cucu mereka, cicit mereka, kepada semua orang-orang yang ya keturunan mereka supaya mereka itu sungguh-sungguh memegang ya. Karena Allah itu memberikan peraturan ya. Yang lain juga di samping 10 peraturan dan perintah Allah itu. Dan apakah peraturan-peraturan tersebut juga penting bagi kita? Allah itu tidak pernah mengeluarkan suatu peraturan yang tidak memiliki tujuan atau yang tidak penting. Setiap Tuhan memberikan peraturan atau peringatan itu berarti yang terbaik bagi hidup manusia. Ya, meskipun demikian banyak peraturan yang kita baca dalam Pentatuk saudara ditunjukkan ya khusus untuk orang-orang pada zaman atau budaya saat itu. Meskipun hukum yang khusus mungkin tidak berlaku bagi kita, namun kebenaran dan prinsip-prinsip kekal ya di balik hukum-hukum itu masih berlaku saudara ya. Memang ya seperti kita lihat ya pada zaman dulu kita baca Tuhan berfirman ya dia akan datangkan tulah kutuk ya ketika orang itu tidak taat. Ya mungkin sekarang kutuk ya kusta sudah tidak berlaku. Zaman dulu kalau orang itu ya melakukan dosa dia langsung kena kusta. Ya kalau sekarang masih enggak, tapi ya kita prinsip-prinsipnya itu masih terjadi. Ya mungkin ketika orang tidak taat sama Tuhan ya kusta rohani, artinya apa? Rohaninya sakit sehingga dia juga akan mengalami kebinasaan. Jadi tidak langsung binasa seperti pada zaman perjanjian lama, tapi prinsipnya itu sama saudara ya. Dikatakan di sana semua hukum yang Tuhan buat itu penting. Peraturan yang Tuhan buat itu pasti memiliki tujuan. Ya, dan dikatakan saudara, ya dan semua kebenaran dan prinsip-prinsip itu ya kekal nilainya sampai hari ini. Sebagai contoh misalnya orang Kristen juga ya mengadakan persembahan kurban binatang dalam setiap ibadah pada zaman perjanjian lama. Meskipun demikian, prinsip-prinsip di balik persembahan kurban yaitu pengampunan dosa dan pengucapan syukur kepada Allah tetap berlaku. Ya, berbagai kurban kepada Allah dulu bisa lewat tembus sapi, sekarang tidak saudara. Ya tetapi kita melihat bahwa berbagi korban itu merujuk pada
korban tertinggi yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Perjanjian baru mengatakan bahwa dengan kematian dan kebangkitan Yesus kita sudah digenapi semua perjanjian lama dalam diri Kristus. Dan ini berarti walaupun peraturan-peraturan dan perjanjian lama menolong kita untuk menyadari akan dosa-dosa kita dan membetulkan kesalahan-kesalahan kita, Yesus Kristuslah yang menghapus dosa-dosa kita. Sekarang Yesuslah yang menjadi teladan yang harus kita ikuti karena dia sendirilah yang telah mentaati hukum secara sempurna dan memperagakan isinya yang sejati. Semua hukum-hukum Tuhan dan peraturan Allah, firman Tuhan digenapi dalam Kristus Yesus. Karena itu hari ini kita menghidupi ajaran Kristus karena di dalam Dia terletak seluruh kepenuhan kealahan dan seluruh firman. Karena Dia itu adalah firman itu sendiri yang datang sebagai manusia, saudara ya. Dan Tuhan mau kita itu mentaati tetap kepada perintah-perintah Tuhan. Bangsa Israel diperingatkan untuk tunduk dan taat ya, dan mereka juga disuruh untuk mengajarkan. Dan Musa memastikan bangsa itu untuk tidak melupakan semua perbuatan dan catatan-catatan tentang firman Tuhan yang sudah mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Musa bilang tadi di sana ya, jangan sampai engkau melupakan semua yang sudah terjadi di depan matamu sendiri. Engkau harus ceritakan itu kepada generasi demi generasi. Menceritakan firman Tuhan kepada anak cucu itu adalah sebuah keharusan. Ya, dan agar apa? Mereka tidak melupakan perbuatan Tuhan yang besar. Karena itu Tuhan suruh untuk mereka itu mendorong ya anak, cucu, cicit mereka untuk mengingat akan kebesaran Tuhan. Saudara, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Kita melihat generasi sekarang itu banyak yang hancur. Kenapa? Karena generasi sekarang itu lahir sudah dengan HP di tangan mereka. Ya, dan kurang sekali pemahaman akan firman Tuhan. Dari sinilah perlu untuk orang tua itu mengajarkan kepada anak tentang pendidikan firman Tuhan. Ya, boleh pergunakan handphone untuk puterin dia film-film tentang ya kisah Alkitab. Ya, kisah tentang Yusuf, kisah tentang ya Sakeus, kisah tentang orang-orang di Alkitab. Ada sekarang banyak film-film kartun yang menceritakan tentang kisah-kisah di Alkitab. Ajarkan tuh kepada anak-anakmu, ya kepada cucumu, cicitmu agar mereka mengerti tentang hukum-hukum Tuhan dan mereka tidak binasa menjadi anak-anak yang hidup tanpa pengenalan dan tuntunan firman Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami tentang hukum-hukum Tuhan. Kami belajar bahwa kami harus sungguh-sungguh mengajarkan kepada anak cucu kami tentang kebenaran firman Tuhan. Kami tidak boleh melupakan firman Tuhan karena firman Tuhanlah yang akan menjadikan hidup kami bijaksana dan berakal budi. Biar kami mau Tuhan melatih hidup kami sebagai orang tua, suami, istri. Engkau pimpin jalan-jalan kami lewat hukum-hukum-Mu, lewat peraturan-peraturan-Mu. Sehingga anak cucu kami pun hidup menuruti jalan dan peraturan Tuhan. Dan ajarkan kami sebagai orang tua untuk mengajarkan firman itu kepada anak cucu kami. Generasi-generasi di bawah kami agar mereka mengingat akan firman-Mu Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak cucu kami. Kami mau Tuhan memulai dari keluarga rumah tangga kami untuk hidup sungguh-sungguh melakukan firman. Sehingga para suami menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi imam yang benar. Istri menjadi penolong anak-anak hidup takut akan Tuhan. Dan mereka akan melihat masa depan mereka akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, masa depan kami. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak cucu kami atau setiap kami yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Tuhan, kami berdoa ini semua adalah satu tindakan di mana kami melawan firman-Mu ketika kami melakukan dosa. Kan itu kami berdoa, lepaskan Tuhan yang terikat dengan dosa-dosa,
film porno, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, yang terikat dengan segala kepahitan, amarah, kebencian, kekhawatiran, ketakutan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Merdekakan setiap kami dengan hukum-hukum Tuhan. Kami percaya hidup kami akan membawa terang Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati setiap mereka yang sakit hari-hari ini. Tuhan sembuhkan jamah lawat. Mereka yang sedang sakit terbaring di tempat tidur, Tuhan sembuhkan Bapa. Kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, saudara perkatakan, aku percaya Tuhan menyembuhkanku. Kalau ada dosa pelanggaranku, ampuni aku Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Bapak, hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam persoalan, masalah yang pelik, masalah hutang piutang, keuangan, yang ingin menjual aset. Tuhan, Engkau mempertemukan dengan jalan keluar yang terbaik. Bapa, Engkau sanggup memulihkan ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Kau juga berkati setiap mereka yang ingin mencari pekerjaan. Tuhan, berikan yang terbaik. Ketika hidup kami mau dituntun oleh hukum-hukum dan peraturan Tuhan, kami percaya mujizat demi mujizat akan kami lihat. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi seperti janji firman Tuhan. Kami beranak cucu dan berkembang biak di bumi. Tuhan, beri Bapa mujizat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau berikan keturunan ilahi. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang berat, masalah rumah tangga. Tuhan, pulihkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya anugerah-Mu melimpah bagi Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Tuhan, bersihkan dan kuduskan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar di mata Tuhan, sehingga kebenaran itu mengangkat derajat bangsa kami. Ampuni dosa bangsa ini Tuhan. Lawat bangsa ini, berkati tanahnya, udara, laut, airnya, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangannya diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur dan menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Kami berdoa Tuhan, jauhkan dari segala kerusuhan, pertikaian di dalam nama Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya. Kami berdoa menjelang pemilu 2024, Tuhan mengangkat seorang pemimpin yang terbaik bagi Indonesia. Kami juga berdoa buat 5 benua, bangsa-bangsa yang ada di dalamnya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati semua negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, di atas bangsa-bangsa ini. Mereka menjadi pendoa yang terus berdoa bagi negara bangsa mereka agar Tuhan meluputkan dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Karena itu saudara, diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.